Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuriati, biasa dipanggil Nuri. Saya berasal dari kampus ITB Stikom Ambon dan prodi saya itu adalah Sistem Informasi. Nah, teman-teman sekalian pasti tahu di era sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang suka atau tertarik pada dunia fotografi. Berbicara tentang fotografi, pasti seorang fotografer itu tidak luput dari yang namanya kamera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kamera DSLR. Nah, pasti teman-teman sekalian bingung kenapa harus kamera DSLR dan apa sih keistimewaan dari kamera DSLR. Nah, untuk mengetahui itu lebih lanjut, kita langsung saja ke penjelasan. Kamera DSLR ini adalah jenis kamera yang menghasilkan kualitas gambar yang jernih dan bersih. Nah, namun masih banyak yang belum tahu apa sih kamera DSLR ini. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, kita harus tahu dulu apa sih kepanjangan dari kamera DSLR. Jadi kepanjangan dari kamera DSLR ini adalah Digital Single Lens Reflex, yang maksudnya itu adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror yang meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Nah, viewfindernya itu adalah lubang kecil di belakang kamera, tempat untuk melihat foto atau objek foto. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kamera DSLR ini, yang kita bahas terlebih dahulu itu adalah kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah kamera DSLR ini lebih tahan lama dari kamera lainnya, dari segi ketahanan baterai maupun dari segi performanya di. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas yang dimaksud di sini itu adalah kamera DSLR ini dapat diganti-ganti penggunaan lensanya sesuai dengan kebutuhan memotret. Dan ada banyak pilihan lensa yang telah tersedia untuk kamera DSLR ini ya. Contohnya itu lensa standar, wide angle maupun fast lens. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu khawatir jika ingin gonta-ganti lensa. Yang ketiga adalah hasil tangkapannya itu lebih bagus. Jika dibandingkan dengan kamera digital lainnya, DSLR ini lebih unggul, di mana hasil tampilan foto yang dijepret itu terlihat penuh warna dan asli dibandingkan dengan kamera digital lainnya. Walaupun keduanya itu memiliki jumlah megapiksel yang sama. Dan yang keempat adalah ketika menggunakan kamera DSLR, sensasinya itu akan lebih berbeda ketika menggunakan kamera mirrorless, di mana kamera mirrorless itu kita terus melihat gambar melalui LCD. Nah, pada kamera DSLR foto dibidik dengan melihat langsung ke viewfinder, sehingga menimbulkan sensasi yang berbeda dan lebih asik. Untuk yang kelima, gampang di-upgrade karena teman-teman sekalian tidak perlu khawatir dengan ketinggalan zaman pada kamera DSLR ini. Kamera canggih ini bisa di-upgrade sesuai dengan perkembangan zaman, di mana kamera DSLR ini mampu menyesuaikan diri dengan mengupgrade aksesoris terbaru, sehingga aksesoris yang jadul bisa ditingkatkan versinya ke model yang baru yang telah dirilis. Nah, untuk kelebihan yang terakhir itu ketika kalian membawa kamera DSLR itu kalian terlihat lebih keren, karena ketika jalan-jalan dan kalian menentang kamera di bahu kayak aksesoris tambahan, dan itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Itulah kelebihan dari kamera DSLR. Nah, untuk kekurangannya itu
Yang pertama, SLR ini lebih ribet ketika dibawa kemana-mana dengan ukuran bodi yang lebih besar daripada kamera mirrorless, apalagi dengan penggunaan tambahan lensa yang besar dan panjang, maka itu ribet dan akan memakan tempat ketika kita membawanya ke mana-mana. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu kamera DSLR ini membutuhkan perawatan yang lebih karena dengan sering dipakainya di lapangan, maka kalian harus menjaga kebersihan lensa dan kamera. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena dapat membuat debu dan kotoran itu masuk ke sensor, kemudian membuat gambar menjadi kotor. Nah, dan yang ketiga itu adalah harga mahal. Kemungkinan harga mahal ini adalah kelemahan yang paling mencolok pada kamera DSLR ini, karena rata-rata semua brandnya itu mematok harga yang tinggi pada jenis kamera DSLR ini. Nah, tingginya harga kamera DSLR ini dikarenakan komponen penyusunnya itu yang lebih rumit, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Apalagi kameranya itu dilengkapi dengan fitur yang lebih tinggi dan sensor yang berukuran lebih besar. Nah, kemudian yang terakhir untuk kekurangannya yang terakhir ini adalah sulit digunakan. Nah, bagi orang awam, kamera ini mungkin lebih rumit dari kamera lainnya karena kalau misalnya kamera biasa hanya menggunakan satu atau dua sedikit tombol saja. Nah, DSLR justru berbeda. Maka semakin canggih kamera DSLR ini, maka semakin banyak pula tombol-tombol fitur yang tersedia. Di zaman sekarang ini ada banyak sekali jenis-jenis kamera DSLR, namun ada dua merek yang sering kita jumpai, yaitu Canon dan Nikon. Nah, kedua merek tersebut itu bisa dikatakan sebagai pioner dari kamera DSLR ini. Jadi Nikon dan Canon ini dapat kita jadikan sebagai patokan untuk perbandingan jenis-jenis kamera DSLR. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa simak video ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk jenis-jenis kamera DSLR pada merek Nikon ini itu yang pertama, untuk kelas pemula entry level, kalian bisa lihat pada gambar kamera jenis ini itu berbentuk ringkas dengan mengutamakan kemudahan operasi dan tampilan interface pada LCD yang mudah dimengerti. Nah, bahan bodi kamera nyaman digenggam dan tidak licin sehingga menjadi salah satu kelebihannya. Kamera entry level Nikon ini biasanya diproduksi dengan berbagai pilihan warna. Contohnya itu ini warna merah, sehingga memiliki keunikan tersendiri di tengah-tengah kamera yang rata-ratanya itu berwarna hitam. Namun sayangnya kamera jenis ini itu tidak memiliki mesin pengatur fokus pada bodinya, sehingga lensa yang cocok digunakan adalah dengan lensa built-in motor, yaitu lensa seri AFS. Kemudian yang kedua, untuk kelas pemula mid-range, kamera DSLR mid-range ini diperuntukkan bagi pemula yang ingin lebih mendalami fotografi. Pada beberapa tipe kamera LCD dapat dilipat atau filtered out, sama seperti kamera entry level yang tidak memiliki pengatur fokus. Kamera mid-range ini hanya cocok untuk lensa jenis AFS. Kemudian yang ketiga, untuk kelas semi advance. Nah, untuk kelas semi advance ini kalian bisa lihat pada gambar modelnya. Kamera semi advance ini telah dilengkapi kemampuan perekam video yang lebih mutakhir, kecepatan dalam mengambil video maupun foto, bodi yang lebih besar, double LCD dan
built-in motor sehingga memungkinkan menggunakan lensa AFD. LCD pada seri ini terbagi dua, yang pertama LCD monokrom dan satunya lagi yang berwarna. Selanjutnya yang keempat itu untuk kelas advance. Nah, untuk kelas advance ini, jenis ini diperuntukkan bagi user yang telah memahami dasar fotografi. Kelas advance dilengkapi fitur full frame dengan harga miring. Tidak hanya itu, seri ini memiliki fitur burst foto tercepat dibandingkan seri lainnya loh. Nah, kemudian yang kelima, untuk kelas semi profesional. Nah, ini tidak jauh beda dengan kamera kelas advance. Nah, kelas semi profesional ini memiliki fitur yang sama, hanya saja sensor full frame-nya itu sebesar 36 MP. Telah melengkapi kamera kelas semi profesional. Selanjutnya untuk yang terakhir ini untuk kelas yang profesional. Nah, untuk kelas yang profesional ini adalah seri premium. Para fotografer profesional kebanyakan menggunakan seri ini, bahkan untuk para fotografer olahraga. Nah, untuk merek Nikon, Nikon D3 ini adalah seri pertama yang diluncurkan pada tahun 2007. Untuk jenis-jenis kamera DSLR pada merek Canon, ini antara lain itu yang pertama adalah kelas pemula entry level. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, sama dengan entry level Nikon, kamera entry level Canon ini juga berbentuk ringkas dengan mengutamakan kemudahan operasi dan tampilan interface pada LCD-nya yang mudah dimengerti. Nah, keunggulan entry level Canon ini telah dilengkapi pengatur fokus pada bodinya. Namun, bodi dari entry level Canon ini lebih terasa licin jika digenggam. Nah, varian warna juga telah tersedia. Bedanya, Canon memproduksi kamera DSLR dengan 100D sebagai kamera terkecil dan terringan di dunia loh. Nah, untuk yang kedua, untuk kelas pemula mid-range dengan fitur yang lebih mumpuni namun tidak jauh berbeda dengan versi entry level. Mid-range ini lebih berinovasi dengan fitur touchscreen, bahkan untuk versi 600D sampai 700D. Nah, touchscreen ini dapat berfungsi untuk menentukan daerah fokus dalam pengambilan foto atau video. Kemudian yang ketiga, untuk kelas semi advance. Semi advance ini adalah seri di mana tingkat kreativitas penghobi fotografer sudah mengerti dasar-dasar fotografi dan ingin ke tingkat yang lebih serius. Nah, kamera semi advance ini telah dilengkapi kemampuan perekam video yang lebih mutakhir kecepatannya dalam mengambil foto. Kemudian bodi yang lebih besar, double LCD, tombol putar pengganti mode, quick dial button, dan di built-in motor sehingga menggunakan lensa. Pada seri Canon 600DA ini telah dikhususkan untuk bidang astrografi. Selanjutnya yang keempat untuk kelas advance, sama seperti kelas advance Nikon, Canon ini telah memiliki fitur dan kemampuan yang sama pada seri advance-nya. Namun pada seri ini Canon tidak memiliki built-in flash sehingga memerlukan flash eksternal. Selanjutnya yang kelima, kelas semi profesional. Nah, dari segi fitur dan kenyamanan yang diberikan juga dibuat lebih sempurna, dilengkapi pula dengan kemampuan hingga 61 titik fokus dengan resolusi 36 MP minimal dengan built-in flash. Nah, untuk yang terakhir, yang keenam ini untuk kelas yang profesional. Nah, untuk kelas yang profesional ini telah dilengkapi dengan fitur yang sangat canggih, yaitu dua versi sensor. Nah, selain full frame-nya, kelas profesional Canon memiliki crop sensor 1,2
kali Canon. Juga telah memproduksi versi 1 DC yang dikhususkan untuk pembuatan film. Nah, ini berarti ya sinematografi. Jadi itulah penjelasan mengenai kamera DSLR. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video, saya mengucapkan minta maaf karena saya hanya manusia biasa dan manusia biasa itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena yang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apabila ada kesalahan atau kekurangan, kritik dan saran, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.